ibu. Kenapa? Mabuk dari ambang ya. Gitu, oke. Baik, terima kasih sudah dipercayai untuk membersama ibu sore hari ini, gitu ya. Izin saya Eli untuk sharing ya ibu. Jadi sharing terkait dengan kolaborasi, sebenarnya kolaborasi orang tua dalam membentuk karakter anak di era digital. Gitu. Nah, setuju bukan kalau anak-anak kita bilang anakku adalah asetku? Setuju, gitu ya. Karena aset dalam karakter keluarga atau dalam kriteria keluarga itu adalah aset di masa depan gitu. Jadi tujuan kita atau pandangan kita ke depan adalah anak-anak kita gitu. Kalau masa depan anak-anak kita terlihat jelas atau mungkin ada goalsnya, tujuan utamanya terlihat dan orang tua itu memahami, pasti anak-anak itu juga akan tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan baik dan juga nurut sama orang tua gitu ya. Karena anak-anak nurut, anak-anak berprestasi itu kan yang membentuk dari orang tua dan keluarga. Tapi dari keluarga pun juga nggak cukup ibu-ibu mendidik anak kan juga butuh orang kampung ya. Setuju kan? Jadi kalau orang tua di dalam rumah udah teriak-teriak untuk jangan main HP, tapi kalau udah keluar main sama temen-temennya di luar, kamu nggak punya HP, otomatis anak-anak akan dibully, gitu ya. Jadi mendidik anak itu butuh orang kampung, gitu. Jadi kita membantu anak-anak tetangga juga untuk bisa bertumbuh dengan baik. Guys, jadi anak kuasaku tadi kita anggap anak-anak kalau dalam konteks keluarga ya itu adalah masa depan orang tua. Tapi kalau dalam konteks keagamaan adalah anugerah yang harus dijaga dan juga dirawat gitu. Nah, sebenarnya apa sih kekhawatiran kita atau tantangan seorang ibu terutama ya atau orang tua di masa-masa digital ini? Gitu. Ada yang ketakutan untuk mendidik anaknya itu, ada yang punya anak lebih dari satu? Ada, banyak yang dijaga anaknya bu. Kan sayangnya adil ya, karena anak-anak itu ibu itu kan bisa punya lebih dari satu anak, tapi kalau anak hanya punya satu ibu, betul nggak? Jadi anak kalau kasih sayangnya itu dibedakan, pasti akan tumbuh kembangnya pun juga akan terganggu. Nggak orang jauh sama kakaknya aja, kakaknya dibeliin baju kok aku enggak. Nah itu udah rasa nyirinya sudah muncul di keluarga. Jadi kita menanggulangi menjadi seorang ibu adalah bersifat adil istiqomah. Setuju ya? Maka tadi kembali lagi dimanapun anak cuma punya satu ibu, gitu. Setuju? Iya. Lepas ini beneran pada. Ini santai ya, santai mawon gitu. Kita berbagi ilmu, kita belajar bareng-bareng gitu ya. Termasuk juga saya juga di sini bareng-bareng gitu ya, walaupun saya punya anak dua, tapi juga masih proses belajar untuk mendewasakan anak dan diri sendiri gitu. Karena guru terbesar kita juga anak-anak gitu. Kalau nggak ada anak-anak, ya pasti kita juga nggak akan bisa dewasa gitu. Yang tadinya kita anak sudah punya anak gitu ya, tapi tetap juga butuh orang tua. Jadi kalau orang tua dan anak itu sebenarnya berkolaborasi. Nah untuk mendidiknya siapa sih yang kita ajak kolaborasi? Yang di sini ada TPA atau TPG mbak sebutannya? TPG ya. Ya. Ya, karena kalau TPA di IT itu tempat penitipan anak gitu ya. Jadi lebih tepatnya TPI gitu. Nah, itu kan juga ibu-ibu mempercayakan di sini juga pasti akan punya tujuan anak-anak supaya berakhlak mulia, anak-anak tumbuh dengan pendidikan yang baik ya tentunya gitu. Nah, terus belajar karena anak-anak itu 0 sampai balita ya. Balita itu adalah masa-masa emas gitu. Tapi ibu-ibu juga harus pahami juga ketika anak itu sudah di atas 3 tahun, itu harus kita kenal banget karakter anakku itu seperti apa sih gitu. Karena kadang kalau orang tua ditanya anakmu itu sukanya apa gitu, nah itu masih belum bisa menjawab. Kadang anakmu itu cita-citanya mau jadi apa. Nah sebenarnya kalau ada orang menanyakan anakmu citanya menjadi apa, itu anak di usia 10 tahun ibu-ibu tumbuh kembangnya itu sudah punya cita-cita untuk kedepannya menjadi apa gitu. Kalau sebelum 10 tahun itu masih berubah-berubah
gitu, aku mau jadi dokter. Jadi misalkan contoh anak saya yang pertama itu kalau ditanya dari kelas 1 SD itu selalu bilang mau jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Ya aku pengen jadi dokter gitu. Jadi alasannya kenapa nanti pasti akan kita bisa mengenali, oh ternyata dia kemanusiaannya atau sesama temennya itu sudah peduli, temennya sakit kesandung dia sudah ada antusias untuk menolong. Itu pasti kita akan beriringnya waktu, kita pasti akan mengenali anak-anak kita. Nah, kalau kita sudah mengenali seperti itu, ya kita harus membentuk, memfasilitasi untuk anak-anak itu belajar dan mencapai cita-citanya. Gitu. Nah, ibu di sini yang sudah kenal anaknya punya cita-cita apa? Ada? Sudah ada belum? Ada? Ada enggak? Ada. Nah, itu berarti sebagai tugas orang tua adalah kita memfasilitasi dan mendoakan ya pastinya ya, yang nanti supaya anak-anak juga tumbuh berprestasi dengan baik gitu. Nah, tantangan ketika kita untuk mendidik anak di saat ini adalah yang pertama kan handphone ya, digital. Kadang belajar di rumah pun anak-anak lebih percaya sama Google gitu ya. 1+1 kadang bisa ngejawab 2, tapi dia nggak bisa nulis karena sudah terbiasa anak itu voice note gitu. Dia nyari, anak saya juga yang kecil pun kalau nyari di YouTube pintar banget gitu karena voice, tapi ketika diminta untuk nulis nggak bisa gitu. Mau minta ditulis sebentar aja, didudukin, dikasih pulpen atau pensil sama buku, nggak betah lama. Tapi kalau udah handphone, YouTubean atau TikTokan gitu ya, betah banget gitu. Nah, jadi apa sih yang harus kita cegah di situ gitu ya? Kadang kekhawatiran kita kan banyak ya. Tantangan kita yang di era digital ini adalah yang pertama ya tadi handphone, akses YouTube atau akses Google itu kita nggak bisa ini ya, nggak bisa cegah ya, karena anak kalau sudah bisa ngomong apa pasti di situ akan muncul itu. Nah, yang kedua adalah selain tadi apa aja informasi yang muncul kita tidak bisa cegah, anak-anak kita perempuan maupun laki-laki juga kekhawatiran besar di orang tua yaitu adalah free sex, betul Bu? Yes. Gitu ya. Jadi ketakutan kita adalah nanti anakku kalau sudah usia sekarang tuh anak-anak sudah usia 7 tahun, 8 tahun tuh sudah genit-genit gitu ya, sudah mulai kenal apa sih pacaran gitu loh, terus apa sih itu kok dia ngeliatin aku terus kenapa ya saat ini gitu ya. Itu tuh sudah dimulai dari anak 7 tahun gitu ya. Itu siapa yang punya anak perempuan itu pasti akan berasa yang kayak sudah mulai centil gitu. TK pun juga sudah gitu, kok dia suka deh kayaknya sama aku tapi gitu ya. Terus anak-anak yang cowok kadang cuek gitu ya, aku gak mau ngapain. Nanti yang perempuan juga kita akan mulai centil-centil gitu, walaupun memang cuma dibiarin aja gitu, tapi sudah mulai ada rasa itu. Karena apa ya, karena dia melihat apa yang di TikTok, kan TikTok yang dilihat nggak mungkin anak kecil gitu. Jadi orang dewasa yang mungkin bermesra-mesraan di HP itu sangat pengaruh sekali untuk psikologis anak itu sangat pengaruh gitu ya. Zaman sekarang ada nyanyian statue anak-anak kadang nyanyi itu nyanyian apa, singkatannya apa, malah justru lebih tahu anak-anak gitu. Nah, kekhawatiran kita adalah tadi itu free sex gitu ya. Jadi gimana caranya kita mau mengenalkan anak itu supaya anak nggak terjerumus di hal-hal tersebut gitu. Karena yang paling penting adalah ya tadi, tantangan pertama kita gimana sih caranya kita mengenalkan anak terkait dengan seks gitu. Karena orang dewasa pun juga seperti itu, kita kan terkait dengan itu. Tapi ketika kita mau mendidik anak mengenalkan seks, yaitu sebenarnya dari keluarga ya, untuk merangkul, untuk memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak, yang dikasih pengertian nggak apa anak itu masih bisa molak-malik ya Pak, kata bahasa Jawanya gitu ya. Nanti bisa misalkan sekarang salting gitu, tapi besok bisa juga jadi cuek gara-gara cuman diambil pensilnya atau apa, nanti dia jadi benci dan lain itu masih bisa berubah perasaannya. Nah itu gimana caranya ya di dalam keluarga kita. Jadi dalam keluarga kita ya benar anak itu kita rangkul, kita kasih tahu yang boleh cium anak-anak atau yang boleh cium pipi adik nanti cuma ibu dan bapak ya. Itu dikasih tahu. Bahkan ada yang pegang tangannya,
atau jalan gandeng tangan itu nanti siapa aja yang harus dibatasi gitu. Nah itu juga perlu kita sampaikan ke anak-anak supaya itu awal untuk mengenalkan free sex. Jadi anak sudah terbiasa dari kecil, itu nanti pergaulannya akan bisa kita kontrol. Tapi kalau dari kecil sudah kita tidak bisa kontrol, nanti pasti besarnya juga akan ugal-ugalan gitu. Karena yang utama bisa cegah ya kita gitu. Walaupun memang genit-genit nggak apa-apa, itu wajar. Anak-anak tuh harus genit justru kalau dalam psikologis anak ya. Harus genit karena kegenitan anak-anak itu justru sangat penting untuk sosialisasi gitu. Karena kalau nggak genit ya dia nggak akan bisa komunikasi gitu ke orang lain. Nah, berikutnya selain ada free sex itu juga ada siswa pacaran tadi ya. Siswa pacaran mungkin akan anak-anak SD kelas 2 itu sudah mulai genit-genit gitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah mulai genit, sudah mulai tertarik dengan lawan jenis gitu. Nah, untuk menanggulangi seperti itu gimana sih ya, dikasih tahu batasan. Boleh kok chattingan sama teman cowokmu gitu, tapi bukan pacaran ya. Konteks pacaran juga harus dikasih tahu seperti apa batasannya. Itu pasti anak akan paham gitu. Lalu berikutnya juga ada pornografi. Nanti kalau misalkan anak-anak di rumah dipegang handphone ya, itu juga kita harus kontrol. Kita zaman sekarang nggak bisa cegah anak untuk tidak bisa pegang handphone gitu. Walaupun nggak dipegangin handphone sendiri, tapi kadang handphone ibunya geletek pun dimainin gitu kan. Jadi yang kita cegah adalah kita kunci untuk akses usia. Tapi ya kendalanya nanti ketika kita akses sesuatu yang orang dewasa mau inginkan itu nggak bisa. Itu sebenarnya di handphone yang cuma bisa kita cegah akses tadi, batasan usianya berapa. Seperti itu ya. Terus lalu kenapa sih kok tantangan ini itu harus diperhatikan sekali gitu ya, karena selain tadi pergaulan juga ada kecanduan gadget gitu. Jadi kecanduan gadget itu sebenarnya bukan karena orang tua memberikan handphonenya. Orang tua memberikan handphone itu nggak masalah. Anak saya aja dari kecil, dari usia setahun juga sudah pegang handphone gitu ya. Tapi ya kadang juga emosi. Saya sendiri pun yang memang anak-anak kasih handphone ya satu-satu gitu kan. Ketika dia sudah main handphone, orang tuanya dicuekin, waktu temunya orang tua juga terbatas, itu akan kalah orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah handphonenya ibu, jadi masalah apa yang dilihat di handphonenya. Jadi lebih seru ibunya nggak ngajak main, lebih seruan handphone. Di dalam handphonenya itu ada permainan, ada game, jadi dia sibuk sendiri, jadi mengalihkan. Tapi kalau di situ orang tua bisa kontrol untuk mengalihkan, tidak main handphone dan kita ngajak bercanda atau ngajak ngobrol atau sesi. Kalau kami di rumah itu bertiga itu selalu menjadwalkan untuk satu minggu sekali itu ada sesi curhat, baik itu anak maupun orang tua. Jadi saya ya, jadi sebelum Sabtu Minggu itu atau ke Sabtu, kalau seringnya itu Minggu ya, Minggu itu kami ajak kita sesi curhat. Jadi nanti jam berapa mau nanti Bapak Ibu sepakati dengan anak-anak, nggak boleh pegang handphone itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah ini waktunya kita main bersama gitu kan. Di situ curhat-curhatan gitu. Anak-anak pun juga bisa nangis di situ, bisa ketawa di situ gitu. Jadi maunya atau harapannya anak-anak ke Mimi itu apa ya, atau harapannya anak-anak ke ibu itu apa ya, nanti dia akan muncul. Karena kadang anak-anak itu kan sibuk main dengan teman-temannya di sekolah gitu ya. Kadang juga kita sebagai orang tua yang bekerja atau tidak bekerja pun sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Sudah capek, malam disenggol dikit pun mama tuh capek gitu ya, jadi sudah keluar semuanya gitu ya. Jadi kita manfaatkan momen atau mungkin yang ibu-ibu belum punya waktu bersama anak untuk curhat, diajak curhat, sekedar makan bareng pun nggak masalah. Tapi nanti kalau anak sudah bisa diajak komunikasi, tadi di sekolah ngapain aja gitu. Jadi jangan ditanya dulu, tadi teman-teman nakal nggak? Atau tadi dijailin nggak? Itu jangan dengan kata-kata seperti itu. Tapi ditanya dulu, tadi di sekolah itu ngapain aja? Pasti dia akan cerita, walaupun itu perbuatan atau ini ya pernah main yang dia timbul kayak kesalahan atau enggak, tapi pasti anak-anak akan cerita gitu. Bahkan zaman sekarang itu juga ada bully itu sesama anak-anak. Kadang kita sebagai orang tua membelikan sepatu baru ke anak-anak, datang ke sekolah, anak kita ditendang kok sama temannya.
Ada yang seperti itu karena ngiri, atau bukan karena ngiri tapi dalam konteks dikotorin sepatunya itu. Ini baru ya. Nah, hal seperti itu kalau kita nggak gali ke anak-anak kita tuh, nggak kita cari tahu ada apa di keseharian, itu pasti dia akan muncul rasa sedih. Nah, rasa sedih itu akan menjadi penghambat sebagai tumbuh kembang anak, gitu kan. Maka ibu-ibu di sini mungkin nanti sampai rumah atau monggo dengan pasangan ya, dengan bapak nanti bisa disepakati, kita ajak komunikasi anak-anak kita sesi curhat gitu ya. Kalau nggak sama anak, sama bapaknya sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Kita sesi curhat tadi seharian ngapain aja gitu, di kerjaan gimana sih gitu. Nanti itu akan mempererat hubungan ya, sebenarnya akan mempererat hubungan. Dan kadang kenapa sih kok kita perlu ngobrol bareng di malam hari gitu ya, karena saat ini yang menjadi kekhawatiran, karena 92% itu Indonesia adalah orang korban gadget ya. Jadi orang yang memang kecanduan dengan handphone. Mau tidur pun satunya dibatasi, ini satu ranjang ya, anak-anak pegang handphone, yang ibunya pegang handphone, bapaknya pegang handphone, sampai ketiduran pun karena handphone, lupa berdoa dan lain-lain. Nah, mungkin nanti bisa disepakatin juga untuk kedepannya ketika mau tidur jangan menggunakan handphone, karena menggunakan handphone itu akan merusak otak anak. Jadi akan menghambat anak-anak untuk berprestasi dan juga kecerdasan itu, karena ketika handphone dibunyikan dia melihat itu, anak langsung berpikir itu 390 kali dalam menangkap handphone itu bermain gitu. Jadi kan dia melihat warna, mendengarkan juga, terus dia reaksi orangnya bergerak kemana aja, yang dia lakukan apa sih. Apalagi anak-anak itu belum bisa baca. Nah, itu akan lebih dalam atau lebih banyak anak-anak itu berpikir keras gitu. Jadi berpikir keras sebelum usianya. Nah, itu makanya anak-anak kadang susah dibilangin ya, karena dia stres sebenarnya gitu. Stres untuk menangkap informasi yang kurang jelas gitu. Nah, selain itu juga ada terkait dengan hilangnya adab, karena setelah kecanduan handphone, setelah dia banyak melihat handphone yang sumbernya dari mana aja, itu otomatis sama ibunya aja kan membentak-bentak, dipanggil sebentar malah teriak gitu ya. Nah, itu muncul hilangnya adab anak-anak korban gadget gitu. Nah, mungkin yang di situ juga harus kita tanggulangi juga, ketika dipanggil harus sepakat atau buat aturan di rumah. Misalkan kalau dipanggil harus jawabnya seperti ini ya gitu. Jadi kalau saya ibu di rumah itu, kalau dipanggil harus jawab misalkan dalam gitu. Kalau belum dalam masih dipanggil terus gitu. Nah, itu anak itu akan refleks gitu. Kalau misalkan dipanggil dek gitu ya, nanti kalau dia belum dalam dipanggil dek itu sampai berkali-kali sampai dia refleks bilang dalam gitu. Nah, itu akan akan mengalihkan dari kesetresan handphone tadi itu ke jawaban gitu. Tapi itu harus sepakat dulu, kalau dipanggil harus jawab apa gitu. Tapi kalau nggak ada kesepakatan ya dia pasti akan gagal gitu. Jadi kayak iya. Atau kalau misalkan di rumah, kalau dipanggil harus bergegas berdiri. Nah, itu. Nah, kalau pada saat main handphone dipanggil terus aja, nanti pasti kan akan mengalihkan itu untuk mencegah kesetresan anak gitu. Karena kalau tidak, kebiasaan di luar nggak main handphone pun dipanggil pasti akan sinkronisasi atau menjawabnya itu lama banget, nyuekin orang. Nah, itu akan kebiasaan sampai besarnya ya biasa nyuekin orang gitu. Karena ya dari kecilnya sudah ke refleksi otaknya itu ya loadingnya lama gitu. Walaupun memang handphone kan loadingnya cepet ya, kayak apa aja dia mau musiknya apa aja cepet nangkepnya, tapi nanti sosialisasinya jadi terganggu gitu. Nah, itu juga yang harus kita cegah. Nanti awal untuk kehilangan adab itu anak-anak berasal dari situ. Kalau kita sinkronisasi dengan handphone ya, makanya harus butuh orang tua untuk mencegah itu gitu. Lalu sebenarnya anak-anak main handphone atau ketagihan, kecanduan gadget ya, itu memang sebenarnya dari anak-anak itu kesepian, karena ibunya nggak ajak main gitu. Ya aku bosan bu gitu, ya aku main handphone aja, ibu kan masak, ya ajak masak bareng supaya anaknya itu nggak
kesepian gitu, karena anak-anak akan merasa kesepian, akan merasa tidak diajak interaksi sama ibunya, makanya dia membuat atau mengajak handphonenya sebagai interaksi pasif gitu ya. Karena kenapa pasif ya, yang ngobrol kan cuma handphonenya aja, anaknya nggak bisa gitu. Atau misalkan mau, ya nggak apa-apa kita kasih handphone ke anak gitu ya. Di Google itu ada yang halo apa kabar Google, ibu sudah paham itu? Di Google ya, nanti Google-nya jawab, kabarku baik, gimana kabarmu? Nanti anak-anak itu akan jawab. Nah itu mungkin dialihkan ke situ daripada ke YouTube gitu. 1 tambah 1 berapa? 2. Oh 2 bukannya 3 ya gitu. Itu kalau misalkan mau mengalihkan dari YouTube atau TikTok ke tetap pakai handphone tapi mau mengalihkan komunikasi pasif itu. Di YouTube itu ada ibu, jadi minta aja anak itu voice gitu. Misalkan apa sih pohon pisang itu seperti apa ya gitu ya, nanti anak itu di Google itu akan jawab gitu. Namaku Eli gitu. Itu nanti oh iya namaku Google atau apa, itu pasti akan merespon ibu. Jadi nanti dialihkan ke situ gitu. Nanti pelan-pelan ketika sudah dialihkan ke situ ajak ngobrol ibunya. Jadi daripada ngobrol sama Google mending ngobrol sama ibu gitu. Nah itu untuk mengalihkan semuanya itu gitu. Justru yang di Google itu akan benar-benar berinteraksi gitu ya. Jadi 2 komunikasi yang berlawanan. Tapi kalau YouTube atau TikTok kan pasti akan pasif gitu. Nah itu yang kita harus cegah. Nah kalau kita sendiri yang nggak bisa main handphone gimana gitu ya, kita sekedar menyampaikan aja, cari tahu ya di handphone, pasti anak akan lebih aktif daripada ibunya gitu, nyari tahu. Bahkan kayak anak saya yang besar pun sudah tahu yang iPhone versi berapa gitu ya, atau Android yang Reno apa gitu, yang harga handphonenya aja lebih mahalan daripada punya miminya. Dia sudah tahu, dia tuh kalau kameranya 0,5 atau apa, nah itu lebih paham anak-anak gitu. Bahkan sampai mau beli itu, ini aku besok beli handphone ini ya, kok tahu ya handphone itu tuh dari mana gitu. Nah itu update dari iklan atau apa, mungkin dari situ juga. Nah itu kita nggak bisa cegah gitu. Nah dari situ juga kita harus kasih paham ke anak-anak bahwa itu sebenarnya marketing atau mungkin itu iklan, nggak semuanya harus dibeli dan lain-lain, itu harus dikasih paham juga gitu. Nah, itu anak saya pun juga termasuk korban iklan ya gitu, minta handphone apa Reno ya, HP-nya harganya 8 juta ya itu. Jadi kayak kok kamu tahu gitu, karena ya memang dia dari iklan-iklan itu. Tapi ketika dikasih pengertian ya akhirnya paham juga gitu. Tapi suatu saat aku mau beli itu gitu ya, kita kasih paham untuk mengajarkan anak untuk kesabaran juga. Nanti kalau kamu punya uang sendiri baru kamu beli gitu. Akhirnya kan dia berpikir gimana caranya aku cari uang gitu. Nanti kalau misalkan belum dapat uang ya sabar gitu, karena kan itu hanya di handphone, nggak sama dunia nyata. Kalau kata apa ya, dunia nyata tuh beda ya, karena truk tuh nggak bisa oleng gitu. Kalau truk oleng nanti orangnya jatuh dan bisa sakit dan lain-lain gitu. Jadi kita kasih paham juga itu hanya di dunia handphone aja gitu. Jadi yang harus cegah adalah orang tua ibu. Sepakat? Nah, kalau ibunya ada yang nggak punya handphone? Kayaknya punya semua ya, punya semua gitu. Nah, kalaupun nggak punya, anaknya nggak punya, pasti handphone ibunya dipinjam gitu. Nanti anaknya juga pinjamnya kelamaan, ibunya marah-marah. Kelamaan nanti kuotanya habis gitu. Nah itu yang harus kita bisa cegah. Lalu berikutnya adalah kadang ketika ada handphone yang ditakuti ya, itu adalah rokok dan narkoba. Karena merokok dan narkoba itu iklan di handphone tidak bisa kita cegah juga gitu. Nah mungkin kerjasama dengan rokok dan narkoba sebenarnya ya ini ya kesepakatan keluarga. Apakah bapaknya merokok? Misalkan iya, ya nggak apa-apa karena ada kebiasaan bapaknya merokok. Tapi kita sebagai ibu cegah jangan di depan anak gitu, karena anak itu pasti akan mengikuti kebiasaan orang tua di rumah. Role modelnya siapa ya gitu. Jadi kalau anak-anak susah dibilangin juga, pasti kan akan melihat oh bapak aja merokok kok gitu. Nah ibunya kasih paham ke bapaknya enggak gitu. Kalau misalkan nggak kasih paham, bapaknya nggak bisa dibilangin, ya intinya kalau merokok jangan di depan anak, karena merokok itu juga secara psikologis anak itu akan merusak konsentrasi anak itu berlebih gitu ya. Jadi efek sampingnya jelek sekali gitu, karena
juga selain dia pernapasan atau mungkin dia dalam konsentrasi belajar itu akan terganggu dari asap rokok pasif gitu. Karena orang yang merokok pasif itu akan lebih terserang penyakit itu mudah dibandingkan orang yang merokok aktif. Gitu. Nah itu yang mungkin yang ibu-ibu yang harus belajar. Gak apa-apa disepakatin misalkan ada yang merokok di sekitar, tapi jangan di depan anak. Gitu karena itu merusak konsentrasi anak. Sangat berpengaruh ya sama konsentrasi tadi. Nah itu akan menghambat tumbuh kembangnya. Gitulah. Lalu berikutnya ibu untuk bencana-bencana yang kita khawatirkan adalah saat ini itu bukan bencana gempa ya. Mungkin bencana gempa kita bisa lari gitu, tapi bencana-bencana yang tadi gadget seperti pornografi dan lain-lain itu yang kita tidak bisa cegah gitu. Kenapa sih anak kok bisa mengakses pornografi, atau kita orang tua kesulitan untuk mengenalkan anak free sex itu seperti apa? Nah itu sebenarnya kita cegah. Kalau kita untuk mengenalkan kan nanti pasti anak bertumbuh besar pasti akan kenal sendiri gitu. Tapi yang kita harus bisa cegah adalah ya jangan tadi handphone, karena handphone itu aksesnya sangat mudah dan banyak dipenuhi dengan orang-orang dewasa yang joget-joget di mana dan lain-lain, kan kita juga nggak bisa kontrol. Nah anak mengakses handphone tadi yang pertama adalah anak itu kesepian gitu, jadi tidak diajak orang tuanya main gitu ya, tidak diajak ibunya berinteraksi, jadi anak itu kesepian dan jadi bosan gitu. Nah setelah jadi bosan anak itu akan marah. Nah marah otomatis anak itu stresnya anak sama orang tua itu akan lebih besar stresnya anak gitu. Jadi kalau misalkan anak itu sudah stres pasti anak itu akan capek, nanti akan terganggu, anak sering sakit. Kenapa ya? Kadang banyak ya yang ibu-ibu itu anaknya demam, datang ke rumah sakit yang dok anak saya kok demam ya, sering demam ya. Sebenarnya bukan imunnya anak-anak, tapi anak-anak itu stres ibu. Jadi anak-anak kecapean. Jadi bukan nggak main kok, pulang sekolah tidur gitu. Nah itu ibu-ibu juga harus peduli ke anak, stresnya itu, lelahnya itu karena apa? Karena pikiran tadi. Itu anak-anak itu mencerna 1000 kata ya dalam sehari itu sangat cepat gitu. Mungkin kita sebagai ibu ya sudah banyak kalimat atau yang kita dengar apa, tapi kan kita ya bisalah bodo amat. Tapi kalau anak itu sebenarnya mencerna gitu. Jadi anak sering demam, anak sering sakit itu bukan semata-mata anak itu imunnya drop, entah kenapa ya gitu. Nah itu anak bisa jadi juga karena kelelahan dan stres gitu. Makanya ditanya, kamu di sekolah happy nggak? Kalau nggak happy, apa yang membuat kamu happy? Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalah, tapi anak kita tanya, apa sih yang buat kakak itu senang? Gitu. Jadi biar anak itu muncul kemauannya sendiri. Karena kalau kita paksa, ya nanti kalau aku tadi diledekin sama teman di sekolah. Kalau kita yang mencegah, ya kamu jangan ledekin lagi, atau kamu jangan nakal atau dan lain-lain, itu kan berarti kita menggurui anak ya. Itu anak akan semakin stres dan belajarnya itu menurun gitu. Walaupun kita sepakat sama gurunya ya, atau guru di sekolah yang ketika nanti anakku nakal boleh kok dimarahin, itu nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, ketika kita mau komunikasi sama anak, gunakan bahasa-bahasa yang tidak merendahkan anak, karena anak itu akan cepat drop, akan cepat tidak pede. Itu disebabkan dari bahasa kita yang kurang tepat gitu. Kadang juga Rasulullah pun menyampaikan sesuatu dengan intonasi yang pelan, jelas dan tegas gitu ya. Kalau kita kan ibu-ibu ya udah capek seharian masak atau pekerjaan rumah, pokok kerja gitu ya, itu sampai rumah udah kayak sirena India gitu ya atau reokan, kedrukan gitu ya semuanya jadi satu, anak-anak itu stres. Nah di situ juga anak-anak nggak betah di rumah atau males lah sama ibu gitu. Kadang dari kita ngomel-ngomel pun juga pasti anak itu akan nggak suka ngobrol sama kita gitu. Kalau dibilang saya galak atau enggak, sangat galak gitu. Sangat galak gitu, karena anakku bilang Mimi itu orang paling galak sedunia. Orang paling galak sedunia gitu. Tapi alhamdulillahnya anak-anak juga enggak pernah yang sampai membuat marah banget gitu, karena sudah tahu aturan di rumah ya
kita harus ada ini gitu. Ketika kita sudah menerapkan aturan di rumah, pasti anak itu akan patuh ya dengan aturan itu. Kalau kamu melanggar ya kamu diomeli gitu. Nah dengan handphone tadi Ibu, jadi ketika anak-anak sudah dipegangi handphone, kalau zaman sekarang pun juga nggak bisa cegah ya, nggak bisa larang juga, itu hak orang tua mau ngasih handphone atau tidak gitu. Tapi juga di sini sebagai pelindungan anak ya, sebagai pelindungan anak juga kita harus bisa apa aja sih yang dilakukan anak, sering-sering ngecek handphone anak gitu. Kalau misalkan kita mau marah sama anak, dia mengakses apa, atau misalkan anak kita baik-baik aja gitu, tapi anak kita di-invite ke grup WA, kan pasti kalau punya handphone punya WA sendiri ya. Kalau sudah mungkin 7 tahun ke atas atau 8 tahun ke atas sudah pegang handphone sendiri, itu pasti akan ada WA sama temennya. Nah itu sudah ngobrolinnya panjang, udah ngobrolin cowok lain, atau mungkin sudah hal-hal seperti itu pasti ada gitu. Nah kalau kita mau marah, nggak apa-apa marah dulu, tapi dengan catatan misalkan anak kita aku kan nggak ikut ngobrolin tentang cowok gitu, tapi di situ kita harus marah besar ketika kan kamu ada di grup itu, kamu terlibat itu, jadi kamu juga membaca teman-temanmu ngobrolin apa. Harusnya kalau kamu diajak ngobrol yang negatif, kamu ya berhak untuk keluar grup dan lain-lain. Jadi tetap kita yang cegah gitu. Itu untuk handphone. Karena pengalaman sendiri ya, anak-anak itu ketika sudah mulai centil, genit dan pegang handphone, itu bisa janjian sendiri sama teman-teman yang lain gitu. Nah itu yang membuat pengalihan anak main sama orang tua itu berkurang gitu. Nah tadi ada sesi curhat-curhatan, itu di situ kita menggali kebutuhan anak, kebutuhan psikis ya, kebutuhan psikis anak itu sebenarnya anak itu mau ngapain aja. Ya misalkan aku tadi stres, aku nggak suka pelajaran IPAS, atau aku nggak suka pelajaran kalau anak saya tuh nggak suka pelajaran bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawanya itu jelek sekali. Jadi kalau dia belajar bahasa Jawa itu pasti nilainya rendah gitu, kayak ujian. Ini kemarin habis assessment ya, ini aku nanti nggak yakin nilaiku dapat 100 gitu, karena aku nggak bisa bahasa Jawa. Di situ juga kita harus pahami diri sendiri. Saya pun juga bahasa Jawanya kurang gitu, jadi nggak bisa marah juga ke anak. Tapi yang penting anak itu kan komitmen, dia konsisten, tetap belajar, nggak apa-apa, nggak harus dapat 100. Karena di sini juga ibu-ibu pasti pernah merasakan dimana kalau anak nggak juara 1, kalau anak nggak berprestasi pasti marah gitu. Nah itu juga awal membuat anak itu percaya dirinya berkurang, karena dia akan berusaha semaksimal mungkin stres untuk memenuhi keinginan orang tua gitu. Jadi biarkan anak-anak kita berprestasi menurut atau sesuai dengan pertumbuhannya anak sendiri. Jadi kita sebagai orang tua, tugas kita adalah memfasilitasi gitu. Tapi kalau sudah berjanji di situ, misalkan kamu sudah belajar di sini, ya kita harus ada komit juga. Nggak harus nilai 100, tapi kamu harus konsisten tetap belajar. Jadi itu ada kesepakatan. Karena kalau anak-anak itu hanya butuh kesepakatan dan komunikasi itu. Gitu ya. Kadang anak kok susah banget dibilangin ngeyel ya gitu, karena kurangnya komunikasi orang tua ke anak. Kadang juga ke pasangan juga kayak gitu, tadi di tempat tidur pun atau satu rumah tapi berasa jauh sekali gitu, tapi yang jauh malah justru berasa dekat karena chattingan gitu. Jadi kayak seperti itu bisa kita cegah dengan komunikasi kita diperbaiki. Komunikasi kita diperbaiki, itu pasti anak akan merasa happy. Nanti pasti main handphonenya berkurang. Seperti itu. Lalu berikutnya, kita sebagai orang tua harus tahu juga anak-anak itu idolanya siapa sih, role modelmu siapa sih gitu ya. Karena zaman sekarang pasti kalau ditanya, kamu idolain siapa sih dek gitu, pemain bola siapa yang saat ini ya kan pemain bola gitu pemain bola gitu, pasti akan ditanya idolamu siapa gitu. Tapi dia akan jawab orang lain, dan dia tidak akan pernah jawab orang tuanya. Siapa yang pernah dijawab tanya anaknya idolanya siapa, terus ibunya dibilang mimiku, idolaku gitu. Pernah gak ibu? Jarang kan? Ya itu sepertinya jarang sekali gitu. Bahkan anak saya tuh 2. Kalau ditanya siapa idolanya kalian, yang jawab mimiku hanya anakku cowok ya, mimiku idolaku gitu. Tapi kalau anak saya pasti sudah mengarahnya
pemain bola, saya juga nggak tahu namanya siapa, bahkan beli le mineral pun ada tanda tangan pemain bola gitu. Oh idolanya sejauh itu gitu, karena ya sudah mulai ketertarikan dengan orang lain gitu kan. Tugas kita adalah sebagai role model tadi. Kalau kita nggak mau anak kita main handphone keseringan atau kelamaan di rumah, ya kita juga jangan main handphone di rumah gitu. Jadi sepakat, misalkan jam berapa sampai jam berapa ya nengok handphone sebentar aja, atau anak-anak pas sudah tidur baru kita buka handphone gitu. Kadang saya pun juga kalau di rumah malah justru lebih susah dihubungi daripada kalau lagi di kerjaan, karena ya ada kesepakatan untuk tidak pegang handphone selama di rumah. Tetap pegangnya ya nanti berkala aja, ngeliatin apa sih yang penting, nanti kita baru balas, kalau enggak ya kita taruh gitu. Nah itu kesepakatan. Dan tadi Bu, kalau misalkan kita mau menjadi role model anak, ya kita harus pahami dulu idolamu siapa gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang ada yang main bola, bahkan anak-anak cowok ada yang Spiderman, ada yang macam-macam. Nah itu sebenarnya juga kita nggak bisa kendalikan karena dari handphone tadi gitu. Atau mungkin dari YouTuber siapa, dia pasti akan kenal anak-anak itu. Kalau kita tanya artis siapa, K-pop siapa sih yang saat ini lagi tren, itu pasti anak-anak akan paham. Untuk fenomena anak-anak remaja zaman sekarang, mungkin di era digital ya, itu kita harus bersyukur juga banyak anak-anak yang berprestasi. Untuk anak-anak berprestasi itu sebenarnya kita nggak harus paksa, karena kita ditanya kamu mau jadi apa tadi, kembali kita harus pahami anak-anak kita itu, kamu cita-citanya mau jadi apa. Anak 7 tahun atau anak mulai SD ya, mulai SD 6 tahun itu kalau ditanya kamu mau jadi apa dek, pasti dia sudah nyeletuk, aku mau jadi tentara, misalkan seperti itu. Tapi nanti orang tua untuk mengawal anak-anak kita dari kecil menjadi tentara sesungguhnya, itu juga harus setiap tahun atau setiap waktu ditanya terus, jadi nggak jadi tentara gitu, jadi dong gitu. Tapi kadang anak baik lagi, enggak, aku nggak mau jadi tentara, aku mau jadi YouTuber aja gitu ya, karena biarkan dengan handphone gitu. Nah anak-anak itu sebenarnya dari kecil, kalau kita mengenal cita-citanya jadi apa, pasti besarnya kalau kita kawal dengan konsisten ya Ibu, itu pasti akan tercapai cita-citanya gitu. Karena apa sih kok dulu pengen jadi dokter tapi kok nggak jadi dokter malah jadi apa gitu ya, atau mungkin jadi pramugari atau apa ya, karena kita nggak kawal dengan konsisten gitu. Tapi kadang anak-anak itu matang, sudah punya cita-cita yang matang itu ya di usia 10 tahun atau 11 tahun, sudah mulai kelas 6 atau kelas 5 itu sudah matang untuk cita-citanya. Nah dari situ kita kawal ya tadi konsistennya, membentuk kita, kok anakku berat banget ya mau jadi dokter gitu ya, gimana sekolahnya atau gimana nanti kuliahnya seperti apa gitu. Zaman sekarang itu banyak prestasi Bu, jadi ya anak biarlah berprestasi sendiri gitu ya, yang penting kan kita kawal gitu. Kalau kita mikirin nanti mau gimana, ya kita yang stres gitu, karena kan semakin tahun juga PPDB akan semakin berubah persyaratannya, berubah gitu ya. Jadi kita akan stres sendiri, orang tua pasti akan stres di awal sebelum anak itu menjadi tentara sesungguhnya gitu ya. Jadi makanya kita nggak usah terlalu mikirkan nanti gimana ya. Jadi intinya saat ini untuk membantu anak-anak berprestasi adalah kita kawal aja dia hobinya apa. Jadi harus diketahui juga, hobimu baca nggak? Aku hobi baca gitu. Tapi kalau misalkan kamu nggak hobi baca, kalau kamu hobi mendengarkan, ya kita buat cerita yang, atau kita kumpulkan buku cerita yang dia itu dengan voice, jadi hanya untuk mendengarkan gitu. Kadang banyak anak yang ketika dikasih buku nggak mau baca, tapi dia aktif mendengarkan, karena dia juga proses pembelajarannya itu macam-macam gitu ya. Nah nanti ketika sudah dikawal dengan konsisten, anak itu ditanting, jadi kayak gimana, jadi dokter sudah ada gambaran apa, atau jadi tentara kamu sudah ada gambaran apa gitu ya, kayak apa mungkin. Nah saya tuh juga kalau ditanya sekarang mau jadi apa, aku mau jadi tentara. Tapi kalau besok ditanya lagi, pasti dia tanya aku mau jadi pelatih taekwondo gitu karena dia bisa kemana-mana dan juga bisa berantem, dan berantemnya dilindungi gitu. Berantemnya di arena kan, kalau misalkan mukul temannya pingsan kan nggak kena perkara dan lain-lain sampai sejauh itu gitu. Nah makanya kita kawal dan kita luruskan untuk cita-cita anak itu dari dini gitu. Nah kalau misalkan kita juga nggak bisa ngawal seperti apa ya, kita percayakan ke guru ngajinya
di mana kita sampaikan kolaborasi tadi, anakku itu sebenarnya pengen seperti ini Bu. Nah nanti di sekolah minta bantuannya atau disupport seperti ini gitu. Jadi gurunya juga tahu gitu. Nah itu juga ibuku aktif, misalkan sudah ngaji di sini ya, anakku tuh sudah sampai mana sih bacaannya. Jadi ibunya juga tahu gitu. Kalau misalkan hanya di sini ngaji, di rumah ngaji enggak gitu. Nah ibunya tahu nggak anaknya sudah lancar ngaji atau enggak gitu. Nah itu juga kita harus kolaborasi juga di rumah, setidaknya ditanya kalau kita tidak bisa ngawal untuk membaca lagi atau nggak bisa ngawal untuk murojaah lagi di mana, atau mungkin setoran dengan hafalan sama ibu gitu ya, itu diminta untuk hafalan ya, walaupun kita nyontek di handphone atau kita buka juz amma juga gitu ya, tapi kolaborasi itu tadi sangat penting, karena kalau tidak anak hanya akan tertib di tempat ngaji aja, jadi di rumah ya nggak mau gitu, jadi sholatnya ya hanya di sekolah aja, di rumah ya nggak mau gitu. Itu kolaborasi itu juga penting, karena kalau tidak anak akan lupa, bertambahnya usia, pelajaran yang dipelajari itu sudah berbeda-beda, nanti anak nggak konsisten. Sebenarnya harus ketahui juga, kamu di ngaji sudah sampai surat apa ya, misalkan surat Al-Baqarah gitu ya, dan nanti coba dong setoran sama ibu, gimana sih doa itu, ibu nggak bisa loh, walaupun ibunya bisa tapi pura-pura nggak bisa, pasti anak akan muncul mindset, masa begitu aja nggak bisa sih Bu, ya udah kamu contohin gitu. Nah, itu akan membuat anak setor hafalan gitu ya. Tapi kalau kita nggak pernah tanya, kita ngecek, kita marah-marah, nanti anak down motivasi, turun motivasinya. Aku sudah hafalan kok, aku sudah bagus hafalanku sama ustazah misalkan gitu. Tapi kenapa ibu kok nyalahin aku harus sampai sini dan lain-lain, itu akan membuat anak yang tadi stres, gitu, tumbuh kembangnya terganggu gitu. Nah, lalu berikutnya untuk tadi tumbuh kembang anak itu kan dari kesetresan ya, kelelahan itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak itu berkurang gitu, kayak jadi sakit atau apa gitu. Nah, makanya anak-anak itu kalau stres dia suka menyendiri dan jadi komunikasinya berkurang tadi. Terus mengapa kok anak-anak itu harus mengidolakan kita? Karena kita adalah role model di rumah gitu ya. Kalau misalkan kita capek seharian sudah ngurusin pekerjaan rumah, itu tidak perlu disampaikan ke anak. Itu kalau kita mau membangun psikologis anak. Misalkan malam, ayo dek buruan bubuk gitu ya, ayo dek bubuk gitu, ini capek seharian kerja misalkan gitu. Nah itu kata-kata seperti itu tuh membangun anak, untuk anak itu khawatirnya berlebih gitu. Jadi intinya kita yang cegah, ayo kita bubuk sudah malam, cukup seperti itu pasti anak akan paham. Jadi bertambah hari pasti anak itu akan mengetahui bahwa oh jam segini itu waktunya istirahat gitu. Jadi anak jangan dikasih tahu kesibukan atau kesulitan orang tua, karena anak itu pasti akan mikirin, nanti kalau aku begini mamaku tambah susah, nanti kalau aku begini ayahku tambah capek atau apa dan lain-lain. Jadi intinya kita ajak anak untuk dibuat kalimat yang kosakata yang tepat gitu. Jadi tidak perlu kesusahan kita disampaikan ke anak gitu ya. Walaupun di sesi curhat tadi kita boleh selama minggu kerja itu sebenarnya capek loh ya kan, dari sini jauh banget dan lain-lain, itu nanti pasti anak akan muncul rasa harunya sendiri gitu. Jadi kita akan membuat anak mengidolakan kita, iya ya mimiku atau iya ya ibuku sudah seharian antar jemput aku, itu pasti anak akan paham sendiri tanpa kita kasih tahu gitu. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Masih semangat? Masih semangat gitu. Nah tadi anak kita itu kenapa sih kok tidak boleh mengidolakan seperti YouTuber atau mungkin artis pop atau kayak pemain bola seperti itu, karena idolanya juga nggak akan bisa mensolehkan anak-anak kita, betul nggak betul? Gitu, dia ngefans sama mungkin siapa ya artis atau mungkin biduan Niken Salindri misalkan gitu ya, itu juga nggak akan mensolehkan kita, karena di era digital ini juga yang dia lihat itu aja, tapi yang dipamerkan di handphone atau di sosial media kan nggak semuanya positif buat anak-anak kita gitu. Jadi mari kita harus mulai terapkan di rumah untuk kita sebagai role model anak-anak.
Itu role modelnya seperti apa? Ya kita harus mengenali anak kita. Anak kita seperti apa sih? Egois enggak? Anak-anak kita mudah marah enggak? Karena kan yang mengenali kita, gitu ya. Jangan-jangan ibu juga ditanya anak kita seperti apa sih karakternya, itu nggak tahu. Nah itu kesalahan besar untuk kita mendidik anak. Jadi kita harus pahami juga karakter anak itu seperti apa. Gitu. Nah, yang memiliki peran besar dalam membangun akhlak anak-anak kita adalah yaitu keluarga yang pertama. Nah, yang kedua adalah ya orang sekampung tadi. Gitu. Karena kalau di rumah sudah baik, sudah nerapin aturan yang baik, tapi kalau di luar itu tidak, pasti juga anak itu akan rusak gitu. Akan melanggar kita gitu. Jadi misalkan di luar ada tontonan gitu ya, dia minta balon, kita nggak beliin, dia nangis kejar. Nah di situ nangis kejar ya biarkan aja gitu. Kalau misalkan kita sudah komitmen tidak nurutin gitu, karena di situ tuh anak membangun atau mengalihkan perhatian ibunya atau ayahnya di pusat keramaian gitu. Kalau dia semakin kita turutin, itu anak jadi egois gitu, karena setiap kali dia di tempat keramaian pasti dia akan mencari-cari hal-hal yang dia inginkan tapi sebenarnya orang tua nggak inginkan. Nah di situ dia anak itu akan jadi egois dan menjadi nakal. Gitu. Dalam konteks nakal adalah setiap keributan, setiap keramaian, anak pasti akan aku mau nangis gitu. Jadi akan muncul hal egois gitu. Nah itu kalau misalkan kita mau cegah ya kita jangan nurutin gitu kalau komitmen. Nah gimana caranya? Jangan dimarahin, karena semakin kita berteriak anak akan semakin berteriak gitu. Jadi ya dirangkul gitu, dikasih tahu itu bermanfaat enggak. Atau mungkin anak kecil kan juga sebenarnya jarang bisa dikasih tahu ya itu bermanfaat atau enggak, ya aku suka gitu, karena manfaatnya buat dia ya buat dia senyum sebenarnya. Menurut kita enggak, misalkan balon menurut kita ya itu enggak manfaat deh, nanti sebenarnya kempes, tapi sebenarnya manfaat buat anak kan itu sumber kebahagiaanku gitu loh. Jadi orang kan juga serba salah, tapi ya gimana caranya kita kasih pengertian sebesar-besarnya di situ gitu. Jadi ketika anak di keramaian, ketika anak itu apa ya bilangnya ya rewel di keramaian itu semaksimal mungkin itu jangan nuruti saat itu juga gitu, karena itu akan membangun egois anak lebih tinggi gitu. Paham ya? Oke. Nah berikutnya ini ya pengasuhan. Nah tadi menuai hasil pengasuhan, apa sih yang terjadi pada anak kita saat hasil pengasuhan kita di masa lalu gitu. Jadi sebenarnya keberhasilan anak-anak kita nanti atau keberhasilan kita saat ini itu adalah sebenarnya hasil dari pengasuhan orang tua gitu ya. Makanya kita sebagai orang tua juga butuh orang tua juga, karena kita pasti akan merasa iya ya dulu waktu aku kecil itu nggak ada HP tapi sekarang aku bisa main HP gitu. Atau mungkin dulu waktunya sudah sebelum maghrib kan anak sudah mandi semua gitu, bapak sudah teriak-teriak untuk nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi ternyata bener ya sekarang itu gitu. Jadi kayak keingat gitu. Jadi hasil pengasuhan orang tua yang sekarang itu nggak terasa saat ini juga gitu, tapi akan berasa ketika anak-anak itu kita besar nanti itu pasti akan berasa. Pasti juga kita sebagai orang tua akan merindukan masa kecil gitu ya. Ya dulu aku mainnya di sana, atau mungkin dulu aku nggak boleh seperti ini, tapi juga sekarang untuk mendidik anak-anak juga kita ada kesulitan gitu. Nah bagaimana untuk tetap konsisten mendidik anak itu dengan jalur yang benar ya. Kadang kan juga kita tadi ibu-ibu itu yang menjadi masalah besar adalah ketika capek ya tadi tariknya keluar gitu ya gitu. Nah yang sulit kita cegah, makanya ya kita harus kontrol emosi dan dewasa lagi ya. Jadi kayak ya sabarnya ditambahin gitu. Kalau nggak bisa sabar ya kerjasama sama orang keluarga gitu. Jadi nanti seperti ini ya tugasnya masing-masing itu juga harus paham. Kesabarannya tinggi itu. Iya, kalau nggak ada, kalau kata papa kalau nggak sabar bubar. Kalau nggak sabar bubar. Tapi kalau udah sabar kok jadi kebangetan ya. Gitu. Nah pengasuhan itu adalah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik kita atau intelektual gitu. Jadi anak-anak tadi ketika kita asuh dengan baik pasti akan tumbuh kembangnya juga dengan baik. Nah sebenarnya mengasuh atau pengasuhan itu bisa kita mulai dari pada saat di dalam kandungan ya.
itu juga kita sudah mulai pengasuhan, kita kasih sayangnya itu kayak ya kita ajak komunikasi. Sebenarnya kita sudah hamil pun anak kita ajak komunikasi, kita hanya mengelus perut pun juga anak itu sudah menangkap gitu ya. Jadi anak-anak itu justru lebih cerdas itu di 1000 hari pertama. Kepribadian orang tua di era digital ini sebenarnya bisa dilihat dari sosial media. Jadi di story WA dan story WA atau mungkin di story sosial media Instagram dan lain-lain. Nah itu sebenarnya kita juga bisa memilah siapa aja sih yang boleh berteman dengan anakku. Atau kalau kita ya sebagai orang dewasa pun juga WhatsApp pasti pasti melihat story WhatsApp siapapun gitu. Jadi di situ pun kalau kita merasa oh orang ini kok nggak membangun kita atau tidak membawa kita ke berjiwa besar ya atau berpikir luas ya diarsipkan aja storynya gitu. Nah itu yang kita bisa jaga. Nah itu juga bisa kita terapkan di anak-anak ketika ada story sosial media itu bisa kita arsipkan gitu. Nah anak-anak kita kasih paham yang boleh dilihat hanya ini dan ini seperti itu. Oke, nanti sambil yang mau tanya itu boleh ya Ibu. Jadi nanti langsung karena waktunya juga mepet, nanti boleh langsung tanya atau mungkin mau konseling terkait dengan anak-anak seperti apa dan bagaimana itu monggo, gitu ya bisa angkat tangannya. Kita temannya ada yang mau tanya dulu? Boleh. Lebih pandai dari saya, dari nyuri-nyuri ngerayu biar ya kakaknya. Misalkan contohnya sekarang kan ada poli, dia nonton, saya berikan ibaratnya sendal pati ya nggak terlalu saya kekang, tapi sekali-kali saya kasih kebebasan sendal, tapi kadang kayak nanti kasihkan pulang ya. Nah, saya lihat jamnya udah sesuai keinginan anak. Waktu itu suami nyamperin anak saya kecil. Sampai rumah bilang, ibu, bapak tuh malu-maluin, masa aku mesti dimarahin? Kayak seolah-olah tuh orang tua tuh menjatuhkan harga diri anak juga teman-temannya. Untuk mengatasi kayak itu gimana? Dia itu pinginnya kayak kakaknya, tapi belum masanya gitu. Untuk mengatasi penjelasannya, tapi dia tuh lebih pandai dari saya untuk cara gimana ya? Ingin mendapatkan kebebasan seperti kakaknya. Sedangkan kakaknya itu hampir sering kali atau cuma tidur dari pagi itu bangun tidur sekolah terus pulang cuma taunya tidur terus. Kakak tuh kayak gitu, tapi kok saya enggak gitu. Untuk mengatasi hal yang seperti itu gimana? Untuk mengatasinya adalah kayak tadi misalkan nonton voli ya. misalkan jam 9 harus pulang ya gitu kan, tapi jam 9 belum pulang gitu. Jadi komitmen di awal, kalau jam 9 belum pulang nanti ayah kesana ya jemput kamu gitu. Jadi nanti pada saat di sana anak ngeberontak di rumah pun juga anak pasti akan kita jawab lagi, kan tadi sudah janji jam 9 kalau nggak pulang ayah kesana untuk jemput gitu. Jadi anak pasti akan mikir oh iya juga ya gitu. Jadi itu akan melatih psikisnya anak Bu gitu. Jadi tidak kayak tadi mungkin kok malu-maluin sih aku dijemput, pada karena kan anak merasa sudah dewasa gitu. Pengaruh, sangat pengaruh gitu. Mengatasinya ya tadi komitmen Bu, iya janji tadi gitu. Terus dia tuh ini Bu, nyari kekurangan ibunya gimana, terus sampai jadi bisa berarti masuk gimana ya Bu, rayuan dan kan kekurangan bapaknya gimana, nanti dia rayu saya sampai saya tuh kadang bisa digada sama suami ini, nah saya
sampai gitu. Tapi dia tuh lebih lihai mengatasi itu. Mengatasinya adalah komitmen ke pasangan, Bu. Nanti ke bapak, misalkan mau saklek nggak boleh keluar ya, dua-duanya saklek gitu. Jadi harus sama-sama keras. Jadi nggak boleh misalkan bapaknya nggak ngizinin, tapi ibunya ngizinin. Akhirnya kan anak kan lari. Gitu yang harus diperbaiki atau yang harus dicegah adalah ya tadi komitmen dari ibu dan bapaknya. Gitu kalau nggak boleh ya. Gitu. Ya walaupun itu memang sebenarnya susah ya, susah karena memang ya biarin aja sih Bu, anaknya kan mau lihat sama teman-temannya gitu. Tapi kalau memang tidak boleh ya komitmen gitu. Tapi kalau memang ternyata ya udahlah diizinkan ya tadi komitmen kembali jam 9 harus pulang. Kalau nggak pulang nanti ayah jemput kamu ke sana gitu. Nah nanti kalau dijemput jangan aneh-aneh ya, jangan marah ya gitu. Jadi di situ komitmen gitu. Tapi kalau misalkan tadi anak itu sudah mengenali kelemahan ibunya atau kelemahan ayahnya, berarti yang harus diperbaiki adalah komitmen kedua orang tuanya gitu. Jadi kalau nggak boleh A ya nggak boleh A semua gitu. Kalau nggak boleh B ya nggak boleh B semua gitu. Karena anak nanti pasti akan nggak ada yang dideketin Bu. Jadi nggak akan deket ke ibu, nggak akan deket ke ayahnya karena merasa dua kebutuhan ada di dua-duanya gitu. Jadi kalau nggak mau main pasti izinnya ke ayahnya, misalkan yang ayahnya ngebolehin. Tapi kalau misalkan mau melakukan sesuatu yang kira-kira ayah nggak bolehin pasti ke ibunya gitu. Jadi anak nggak ada ke ibunya, ke ayahnya nggak ada yang dekat gitu. Nah yang harus diperbaiki adalah komitmen keduanya. Jadi nanti anak membenci kita nggak apa-apa, kan sama sakral nggak boleh, tapi anak itu akan paham beriring waktu. Oh nggak bolehnya karena apa? Kita juga harus kasih tahu. Karena sudah malam jam 9 kita waktunya tidur untuk sekolah, misalkan seperti itu. Itu yang harus diperbaiki di komitmen orang tua. Ya. Dan memang sedikit ini ya susah ya karena kan memang rasa ya Bu. Iya. Pasti anak belahan akan paham kok Bu itu. Yang penting kita yaitu komitmen kalau misalkan ibunya saklek, bapaknya juga saklek gitu. Jadi enggak gitu. Gitu kalau memang dia iya ya pasti dia anak pasti akan memilih iyanya. Gitu. Ada lagi? Mau tanya sama anak kakak saya, kakak saya kan punya anak 3. Yang pertama itu udah SMP, yang kedua itu baru TK. Yang kecil, yang ketiga itu masih kecil. Nah, yang anak yang tengah itu, yang laki-laki itu paling itu kurang perhatian sama ibunya, kan ibunya punya anak kecil. Nah, pelariannya itu ke HP, ke handphone itu tadi setiap hari itu cuma main itu FF itu. Lah sering tak bilangin aja judulan HP wae. Dan ngoten napa bapak ibu nggih sering tapi kan nggih kurang perhatian niku wau to. Kelariannya cuma ke FF tadi. Lah setiap diambil ngamuk-ngamuk itu. Sampai ngamuk-ngamuk sampai itu di pintu dibanting kayak gitu. Itu cara mengatasinya itu gimana? Sampai kalau agar nggak kayak gitu itu loh, sampai pokoknya anaknya itu sulit dikendalikan. Yang tadi kelas berapa Kak yang sulit dikendalikan? Yang yang TK kan punya adik kecil, adiknya itu pasti ibunya kan lebih perhatian fokus ke yang kecil, terus yang tengah kan mungkin kan agak ada perhatikan. Dan setiap main HP itu diambil mesti ngamuk-ngamuk. Jadi cara untuk menanggulangi gimana? Cara mengatasinya nggak usah dikasih kuota. Itu satu kamar, HP-nya itu diambil terus disembunyikan di mana? Ngamuk minta HP itu harus dikasihkan gitu. Kalau nggak dikasihkan sampai ngamuk-ngamuk itu. Jadi walaupun HP itu jadi umpet terus dijeleke, minta pokoknya HP harus ada gitu loh. Saya itu sampai bikin digoreng psikolog kok gitu. Iya, sebenarnya ya itu kalau memang sampai banting barang atau mukul temannya atau ibunya dipukul itu berarti kan sudah sangat kecanduan ya. Dan sebenarnya memang solusinya adalah ke psikiater, jadi kayak ke psikolog, jadi konsultasi. Sampai dulu niku masih kan gambar nang basic terbaik. Iya, gitu loh. Anak
Atau sebenarnya kalau nggak ke psikolog, sebenarnya ke orang yang dia tidak pernah kenal, Mbak. Jadi nanti yang ngasih tahu gurunya atau jangan tetangga, kalau tetangga nggak bisa ya. Kalau di sekolah itu setiap pembelajaran nggak pernah itu pembelajaran main keluar tahu sendiri main sendiri, dibilangin gurunya itu sulit juga. Lagi sampai kalau di tempat tuh suka nek koyo wah jadi dibawa ke rumah sakit jiwa nggak ada ya. Sampai takut kayak gitu. Sampai buat saya ini kok kayak yo kalau di pulang ini uang kan mainan bisa kayak dialek. Kalau di rumah tuh nggak bisa terkendali kayak gitu, sampai sulit mengendalikan kayak gitu. Kalau di rumah nggak bisa dikendalikan, Nggak bisa. Iya, kalau seperti itu nanti minta bantuan tadi, kolaborasi dengan gurunya. Jadi nanti gurunya yang memberi paham. Karena kalau orang terdekat yang memberi paham sudah tidak bisa, karena itu sudah sangat kecanduan. Sampai Gitu. kakak tuh banting kayak gitu. Tapi orang yang mau diajak ngasih paham itu tadi, dia orang benar-benar yang dia belum pernah kenal atau orang yang dia kenal tapi jarang ketemu. Itu karena kalau tetangganya pun yang ingetin nggak bisa, Mbak. Iya. Gitu, dan nanti yang membangun ya orang yang itu, yang mencegah ya orang yang nggak pernah dikenal itu. Gitu, dan nanti tapi kalau misalkan yang nggak dikenal sama anaknya, ibunya kenal ya nanti itu sudah berencana nanti kasih tahu ini ya, kasih tahu ini ya. Padahal main itu kan sama interaksi sama orang luar, bicaranya itu kadang satu itu jelek-jelek tuh kayak ngikutin saya. Karena dia merekam tadi. Iya. Atau kalau misalkan nggak dikasih ini, Mbak, takut-takutin. Misalkan nanti main handphone terus, di handphone dibukain. Nanti kalau main handphone terus matanya berdarah loh, kayak gitu. Sudah, berarti kalau sudah ya harus ketemu dengan orang yang dia tidak kenal. Jadi dia bantu edukasi. Waduh. Ya, itu di edukasi ya harusnya ya. Ada edukasi khusus yang buat kita anak supaya nggak kecanduan. Ke psikolog, Mbak, atau kita beri ke saya? Saya. Iya aja. Positif ya. Iya, terus sebenarnya sama ibu gurunya, tapi kalau ibu gurunya aja susah untuk kayak ngatur konsentrasinya ya Udah berarti susah sama gurunya dan nggak udah nggak lebih ya. Pokoknya ada pembelajaran saya suka karena dia merasa bahwa handphonenya lebih asik dibandingkan yang lain gitu. Jadi sudah refleksi otaknya sudah berarti orang tua harus betul. Setidaknya kalau nggak bisa cerdas ya kita berusaha untuk cerdas. Jadi kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan anak kita, coba ya bentar ya, tapi kita cari tahu. Jadi ya kita harus mengilmukan apa, belajar ilmu dari ilmu gitu ya. Jadi kayak anaknya belajar apa kita kasih tahu. Itu karena waktunya sebenarnya masih banyak pembahasan yang perlu disampaikan ya, tapi waktunya sudah habis. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang tepat gitu, mohon maaf juga atas kekurangannya. Semoga nanti bisa ketemu lagi dan waktunya harusnya lama, Mbak, ini, Mbak. Jadi nggak cuma kita jam atau 2 jam gitu ya, karena idealnya kan nanti berapa jam, Mas? 4 jam gitu. Itu saja dari saya. Cukup sekian dari Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.